tenggorokan ini kering, tidak ada airnya sama sekali. Apalagi ditambah di situ ada toples A, toples B, toples C, yang isinya ini ada melinjo, ada anggur, ada apa macam-macam. Kalau seperti begitu ini luar biasa gripnya. Maka pasti pemakai dikasih makan gitu loh. Maka pasti dirindukan surga. Jadi surga itu ada sesuatu yang kemudian orang yang betul-betul hormat tamunya dengan ikhlas kemudian dikasih makan, maka dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Al-muta'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada tamunya. Tamunya itu manusia, atau binatang, tumbuh-tumbuhan atau yang lain. Sebetulnya semuanya, tapi yang bertamu kan manusia, konco kita. Wah, luar biasa. Maka di dalam hadis yang lain kalau dapat perlindungan dari Allah. Siapa? Al-muta'imul ja'i', orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Orang bertamu itu biasanya lapar, gitu loh. Halo, ya sampai tawari rujak, kacang hijau, atau nasi goreng. Oh, begitu. Adakah kita yang sedemikian itu? Halo, nah ini perintah Rasulullah. Allahu Akbar. Betul, gripnya luar biasa. Saya harus menyampaikan kepada penjenengan karena saya sudah melaksanakan experience is the best teacher. Apa artinya? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nggak pernah kekurangan hidup. Terus ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin apa? Greget dituruti. Jadi jangan memandang seseorang itu karena nilai-nilai yang lain. Nilai intrinsik keberkahan yang ada di dalam dirinya. Ya, dengan kalimat lain umpamanya saya sering mengatakan disiplin ilmu apapun, profesi apapun itu tidak dibedakan sama Allah. Pokoknya yang jelas orang itu barokah. Ustadz yang barokah, meskipun gak seberapa pinter-pinter, yang penting laris gitu loh. Estu. Jadi malam saya masih datang dari Simawilir itu jam 12 malam. Sekarang di sini. Nanti jam 7 persis sampai di foto saya ada di sana di Tara. Terus kemudian jam setengah 9 atau jam 8 nanti di Masjid Siri. Terus sampai nanti malam. Sampai dungan ya. Sampai dungan apa? Buka-buka saya ada fiat ya. Rezeki gak salah alamat. Jadi semuanya sudah diatur sama Allah. Pokoknya intinya ruhama bainahum. Surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Sampai berkasih sayang terhadap sesama manusia, berkasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu luar biasa. Jadi kadang kita itu mengandalkan sebuah nilai jam terbang kita sholat, jam terbang kita zakat, enggak. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar itu. Dalam rangka menuju satu tiket surganya Allah SWT. Pernah suatu ketika, ini harus saya sampaikan. Pernah suatu ketika, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik karena berdialog langsung dengan Rasulullah. Rasulullah tidak kunjung untuk memulai sholat berjamaah. Kemudian sahabat Anas ibnu Malik ini ngendikan, wahai Rasul, kenapa sholat berjamaah belum juga engkau mulai? Dijawab sama Rasul, saya masih menunggu orang ahli surga. Halo? Siapa orang yang ada di sekeliling Rasulullah? Sahabat, bisik-bisik sahabat loh. Awal-awalan itu bukan ahli surga. Kok gak dimulai sholat berjamaah? Sementara Rasulullah ngendikan apa? Menunggu orang ahli surga. Selanjutnya tanya lagi tadi, sahabat tadi loh. Bukan tanya lagi, Rasulullah yang kemudian menyuruh, maksud saya Rasulullah menyuruh kepada sahabat tadi yang tanya, silakan dikomati. Sahabat siapa tadi? Halo, Anas, Urba, Negro, ya wis pokoknya terserah sampai yang pokoknya. Anas ibnu Malik. Silakan Anas untuk dikomati. Ternyata di pintu sana itu ada seseorang yang hadir. Apa iki sing disebut orang ahli surga? Dari sini.
Ini semua sahabat-sahabat yang ada di situ yang mau berjamaah. Ternyata dimulai. Pemandangan yang seperti ini adalah salasa yaumi marrah, 3 hari berturut-turut. Anas tadi tanya lagi, wahai Rasul, kenapa salat berjamaah belum juga engkau mulai? Dijawab sama Rasulullah, saya masih menunggu orang ahli surga. Ya coba bayangkan. Kemudian ternyata yang datang itu saja. Kula panjenengan sami kadang tertipu. Orang ahli surga mesti potongannya kayak kiai, ustadz, surbanan, sarungan baik dan juga jubahan dan sebagainya, begitu ya. Orang itu biasa-biasa, dari segi fotonya ustadz juga gak ustadz, kiai bukan. Dilihat dari segi potongannya, politikus juga bukan, orang sogel juga bukan, pakaiannya biasa-biasa saja, sarungnya ngepir kabeh. Rasulullah memulai sholat berjamaah. Hari itu juga pada hari ketiga ada sahabat Abdullah ibnu Abdurrahman. Sahabat Abdullah ibnu Abdurrahman penasaran sama orang ini, apa amalan gerangan sehingga kemudian Rasulullah menyebut sebagai orang yang ahli surga. Dikutip dari belakang sampai rumahnya, kemudian menginap di rumahnya. Nah, kemudian dilihat malam hari, kula panjenengan sami selalu terjebak kayak ngaten. Pas jam 1 malam biasanya terbangun kan ya, dan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ternyata setelah diintai oleh Abdullah, orang ini nggak sholat tahajud, tidur mendekur sampai waktu subuh. Kemudian setelah sholat subuh diintai lagi sama siapa tadi? Ya apa sih? Jarene ngaji. Halo, sahabat Abdullah ibnu siapa ya? Abdul Rahman. Diintai lagi sahabat sholat subuh seperti ini. Penjenengan selalu terjebak. Mesti orang ini adalah sholat apa? Duha. Ternyata tidur lagi setelah sholat subuh. Maka kebingungan. Habis itu sekitar jam 8 orang ini keluar dari kamar. Si fulan ini, Master X ini, begitu keluar dari kamar dicegat sama Abdullah. Wahai fulan, saya menginap di sini tadi malam. Permisi dumateng panjenengan, ada maksudnya. Nopo sahabat Abdullah? Maksudnya pripun? Dijawab sama si fulan ini tadi. Kok dijawab sama Abdul. Saya ini ingin menguntit panjenengan amalan apa gerangan, penasaran saya sehingga Rasulullah menyebut sampean orang ahli surga. Maka kemudian ngapunten. Orang ini bilang begini saja. Sahabat Abdullah, saya nggak memiliki satu amalan yang luar biasa, tidak memiliki. Saya nggak memiliki. Sampai tahu sendiri kok. Tadi malam yakin sampai juga mengintai pancen tujuan sampai menginap di sini kayak gitu. Biasanya orang yang kemudian begitu malam hari, orang ini kalau seandainya ahli surga kan pasti sholat tahajud. Kebanyakan orang bilang seperti kayak gitu. Sampai tahu sendiri saya tidak sholat tahajud, tapi sesekali saya sholat tahajud. Sampai tahu sendiri tadi pagi sehabis sholat subuh saya tidur lagi. Kebanyakan orang mesti juga mengatakan biasanya sholat isra dilanjut sholat duha. Saya nggak sholat isra, saya nggak sholat duha, tapi sesekali saya sholat duha. Jadi tidak kemudian kayak kita. Kemudian kalau kayak gitu kata Abdullah, saya sudah menjalankan lebih dari jenengan. Akhirnya kemudian Abdullah, sebentar lagi kita berpisah. Coba sekali lagi amalan apa saya gerangan sehingga kemudian saya baru sadar bahwa itu adalah amalan-amalan orang yang ahli surga selama di muka bumi. Maka dijawab sama sahabat
terakhir nggih, kula niki estu badhe kerja, jame sampun jam salenten. Dalam hidup dan kehidupan saya, jangan sampai sahabat Abdullah menyakiti, dendam, sakwasangka yang tidak baik terhadap teman, sahabat, kerabat saya yang dekat setiap hari berkumpul dengan saya. Dan jangan sampai saya berambisi rezeki yang diturunkan oleh orang tersebut kemudian bisa jatuh kepada diri saya, dan saya menghalalkan segala cara untuk supaya saya bisa menduduki sebuah posisi yang ada di orang tersebut. Yang seperti ini, sahabat sinten kalau sing ingat? Halo, Abdullah, sahabat Abdullah, masya Allah, luar biasa ini yang berat ini, saya nggak bisa. Sampun, kalau begitu saya mau pamit. Terus keluar menuju masjid, ketemu Rasulullah. Ditanya, dari mana sampean sahabat Abdullah? Kok tidak ada di malam di masjid? Dijawab sama sahabat Abdullah bahwa saya menemui orang yang torene penjenengan orang ahli surga. Apa yang sampean intai? Ternyata tidak seperti kita semuanya. Grid yang paling luar biasa Rasul, saya menemukan bahwasanya amalan seseorang ini ternyata hampir tidak pernah menyakiti teman, sahabat, kawan yang ada di seputarannya dalam kapasitas untuk urusan rezeki dan urusan-urusan yang lain. Rasulullah menepuk punggung daripada sahabat Abdullah. Inilah yang paling berat dalam hidup dan kehidupan itu, dalam kaitan beribadah kepada sesama manusia dibanding kepada Allah. Tapi suatu konteks nilai kewajiban, meskipun demikian bahwa tetap perintah Allah yang wajib harus kita kerjakan. Jadi banyak orang tergelincir ke dalam jurang neraka sebetulnya adalah disebabkan karena tidak baik-baikan sesama manusia. Loh, jangankan manusia Pak Ngapunten, saya sudah bilang makhluk Allah semuanya, termasuk dalam kapasitas ini binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan dan lain sebagainya. Ini adalah etika, ada etika dan adabnya. Astu. Makanya harus saya sampaikan hadis Rasulullah berbunyi demikian. Ar-Rahimun, orang yang selalu berkasih sayang itu yarhamur rahman, pasti dikasih sayangi orang pasti dikasih sayangi oleh Zat yang maha mengkasih sayangi. Ar-Rahman itu nama lain dari Allah, yaitu Zat yang maha mengasihi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, itu loh ya maksudnya. Jadi nama lain. Dikasih sayangi oleh Allah pasti. Terus selanjutnya hadis kata Rasulullah, irhamu man fil ardh, berkasih sayanglah kalian semuanya terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, pasti akan berkasih sayang makhluk Allah yang ada di langit. Apa itu? Malaikat-malaikat Allah, termasuk apa semua yang ada di dalam isi langit akan berkasih sayang dumateng panjenengan. Itu sudah jelas. Bahkan di dalam hadis lain disebut malam yarhamun nas, seseorang yang tidak berkasih sayang kepada sesama manusia, lam yarhamkumullah, pasti dia tidak akan memperoleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu apa? Halo, panjenengan kan mau tak badai, kalau sing jawab ini gak bahaya kan? Halo, kasih sayang itu artinya ya rahmat, itu rahmat. Kalau panjenengan sami dikasih rahmat, kan selalu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, semoga sampai dirahmati Allah, kasih sayangnya Allah. Orang yang dikasih sayangi Allah, ainama kunta, di mana saja dia berada, pasti hidupnya itu akan mendapat perlindungan dari Allah. Understand? Nah, sekarang saya tanya, siapa orang yang kaya pada saat di era sahabat? Halo? Sahabat Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab itu sampai akhir hayatnya yang namanya Umar ini hartanya habis. Paham? Kemudian untuk apa? Diinfakkan
kepentingan Islam, perjuangannya. Sahabat cinta Umar ibnul Khattab. Suatu ketika Umar itu pernah, ini tingkat keikhlasan tetapi tidak terlintas dalam pikiran. Suatu ketika berjalan-jalan di lorong, kemudian menemukan anak kecil ini membawa burung pipit atau burung kutilang. Wah, lah burung ini Pak, di kakinya begini-gini, terus kemudian ditangkap lagi seperti kayak begitu. Umar ini kasihan kepada siapa? Burung. Ya apa ya caranya burung itu bisa ambil ya. Wong iki anak cilik hari gitu loh. Akhirnya kemudian anak ini dikasih uang, burung tak beli, boleh, paman. Akhirnya kemudian dikasihkan yang namanya burung pipit atau burung kutilang ini. Sama Umar ibnul Khattab langsung dilepas karena ada belas kasihannya yang luar biasa. Sudah. Singkat cerita, tatkala Umar ini sudah meninggal, seluruh sahabat, bukan hanya sahabat satu, seluruh sahabat, bahkan ulama pada saat itu kemudian memimpikan di mana Umar berdialog dengan para sahabat-sahabat ini. Bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah saya sekarang baik-baik saja, sudah berada di sini. Allah menempatkan diri saya yang paling tinggi. Kemudian apa gerangan amali sampean enake sampean sekarang saya lihat berada di singgasana yang luar biasa. Kemudian ditanya, apakah karena kedermawan sampean? Tidak, jadi kayak gitu. Apakah karena sampean tahajud dan sudah sholatnya luar biasa? Tidak, kata Umar. Kemudian apa? Akhirnya saya ceritakan seperti kayak gini. Kakak penjenengan kabeh mengubur saya dan sampean pulang, kata lo, paham ya? Sampean pulang, saya ini didatangi dua malaikat. Kita semuanya pada tahu siapa malaikat yang menanyai dalam kuburan. Malaikat Munkar dan Nakir datang kepada siapa? Umar. Umar suruh duduk. Yang namanya Umar ketakutan, luar biasa takutnya. Umar ini bergetar. Kemudian tatkala mau menanyai itu, ya Umar masih seperti kayak gitu, ada suara datang. Wahai malaikatku yang mulia, tinggalkan hambaku yang satu itu. Katanya kayak begitu. Jangan dibentak-bentak, jangan ditanya. Umat yang satu ini ataupun hambaku yang satu ini sudah saya rahmati dan saya ampuni dosa-dosanya. Kemudian malaikat itu meninggalkan. Akhirnya kemudian yang namanya sahabat Umar ini tanya, siapa engkau? Dijawab, Allahu Rabbukum, saya adalah Tuhanmu. Saya sudah mengampuni sampean asbab dari sampean pernah berkasih sayang dengan burung pipit yang disiksa sama anak kecil terus kemudian sampean lepas. Pernah ingat ada pelacur masuk surga karena memberikan minum kepada, Masya Allah, jadi binatang. Tumbuh-tumbuhan juga seperti kayak begitu. Sebuah ekosistem yang sudah ada jangan dirusak, kalau bisa diperbaiki sehingga sedap untuk dipandang mata. Jangan kemudian dirusak. Wa tufsidu fil ardh, surat Al-Qasas ayat 77. Dan jangan engkau merusak bumi, kata Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah benci kepada orang yang merusak. Bebatuan seperti tembok, seperti batu yang ada di gunung-gunung perlu dikasih sayang ya apa enggak? Benda mati, tapi itu makhluk Allah atau tidak? Makhluk Allah ya? Lu itu bisa berbicara. Tatkala Rasulullah lahir disambut oleh seluruh daripada bebatuan dan lain sebagainya, disambut sama tumbuh-tumbuhan, bahkan sesuatu yang tadi tidak berbuah menjadi buah. Loh, kalau penjenengan nggak percaya meskipun itu binatang mati, binatang Allah, benda mati. Nah, kalau seandainya penjenengan berkasih sayang, dikasih sayangi sama Gusti Allah. Contohnya seperti apa? 3 pemuda yang terjebak masuk gua, kemudian tertutup pintunya, pernah dengar? Allah. Ya apa? Bagaimana yang namanya
tutup daripada pintu gua ini bisa terbuka. Oh, batu gelulung ke atas, 3 pemuda yang ada di dalamnya nggak bisa keluar. Itu kemarin saya ikuti kok, ngaji apa itu? Ayo, lah, halo, ngaji Riyadhus Shalihin. Siapa yang ngajar? Yang terus 1 minggu 2 kali. Saya masih ingat, insya Allah bab yang ke-16, hadis yang nomor 14. Masya Allah, Pak, halo, ngaji itu ngaos itu ngapunten, diambil ilmunya, ilmunya cuma deliin, doa ceramah, saya ceramah itu grogi. Yang namanya batu ini bisa bergerak karena apa? Karena komunikasinya dengan Allah. Yang orang 3 yang terjebak di pintu gua ini, coba gimana awal-awalnya mati, awal-awalnya tanggulnya jatuh, kan begitu ya. Kemudian akhirnya bersepakat di antara 3 orang itu untuk apa? Untuk menyebutkan nilai-nilai kebaikannya. Saya masih ingat hadisnya. 1, si pemuda ini mengatakan bahwasanya, ya Allah ya Rabb, bukakan pintu ataupun bukakan daripada gerakan yang namanya batu ini supaya saya bisa keluar. Karena saya karena saya setiap hari sebelum saya masuk di gua ini, saya selalu menyediakan susu untuk bapak saya setiap pagi, dan bapak saya itu adalah sakit. Kemudian suatu ketika bapak saya itu tidur, sehingga susunya ini belum terminum, saya nggak berani membangunkan. Anak saya mau minta yang namanya susu ini, nggak tak kasih, hanya karena orang tua. Kemudian akhirnya yang namanya batu terbuka sedikit. Gak bisa metu sih, saumumnya gak bisa metu. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rabb, saya ini sangat mencintai seorang perempuan dan luar biasa. Perempuannya nggak mau dengan saya. Suatu ketika perempuannya ini ternyata datang kepada diri saya, menyerahkan semuanya sepanjang saya dikasih uang. Jadi kayak gitu, karena saya sangat membutuhkan. Kemudian ya Allah ya Allah, dalam satu konteks saya itu sudah tinggal nembak, ngerti tak? Ya bahasa Inggrisnya itu al-mengkonoan itu. Wes diserahno kabeh, tinggal kemudian menikmati kayak begitu. Akhirnya saya ingat kepada orang tua saya, ingat kepada adik-adik perempuan saya. Akhirnya ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nek kula sampeyan kabeh kira-kira wis ana kesempatan kayak begitu, gak ini akhafullah. Ini kesempatan mungkin kayak begitu gitu loh. Lah ini mohon maaf ditinggalkan, duitnya sampai gowo, aku takut kepada Allah. Baru kemudian yang namanya batu ini membuka lagi, belum bisa keluar, masih ada Pak. Kasih sayangnya Allah turun kepada orang ini. Orang ketiga itu mengatakan, ya Allah saya punya karyawan 4 bulan gajinya tidak diambil. Suatu ketika ternyata kemudian yang namanya karyawan ini menghilang. Kemudian saya bingung, uangnya tak kasihkan apa, tak kasihkan siapa. Kemudian yang namanya siapa? Bapak ini atau pemuda ini juragan tadi tapi bangkrut. Kemudian mohon maaf, duitnya ini karyawan itu dibelikan kambing sepasang. Terus kemudian berkembang, bukan hanya sekedar kambing tapi menjadi sapi yang banyak dan lain sebagainya. Paham? Suatu ketika datang, siapa yang datang? Karyawan saya ini untuk menagih HR-nya, honornya. Kemudian saya bilang itu ambil semuanya yang ada di kandang itu, mulai sapi sekian ratus, kemudian sapi sekian ratus. Gaji saya cuma 4 bulan, juragan. Ndak, itu adalah duitnya sampean yang saya kembangkan, jadi kayak gitu. Ternyata apa? Yang namanya orang ini mengambil gajinya semua daripada binatang yang ada di situ, binatang ternak, kambing dan sapi dibawa kabeh. Lah, doa ini kan terbaik dikatakan sama Allah, akhirnya kemudian batu ini membuka.
Loh, setelah batu ini membuka, akhirnya ketiga pemuda ini bisa keluar. Maka batu pun juga punya satu getaran kalau seandainya Allah yang menggerakkan. Maka ada nyanyian itu, motor juga manusia, akan kayak gitu, sponsor-sponsor itu. Artinya motor kalau tidak diopeni dengan akhlak, diakhlaki dengan baik, nanti suatu ketika akan mogok karena tidak diservis gitu loh. Jadi binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, kalau kita berkasih sayang terhadap makhluk Allah semuanya itu, hakul yakin kita akan dikasih sayangi oleh Allah. Bukan hanya hakul yakin, pasti nek sampai nyenengno sama seseorang akan disenengno karo Gusti. Kalau kita menolong seseorang pasti akan ditolong sama Gusti. Kalau kita ini ternyata ngemplang seseorang, suatu ketika kita akan dikemplang sama Gusti, pasti. Nah, dalam kitab Al-Usfuriyah itu luar biasa, banyak cerita-cerita kayak gini. Satu bentuk kasih sayang lagi, ini masih baru kerentak hati. Seorang Bani Israel, seorang Bani Israel itu berjalan di atas gundukan gunung-gunung, dan ada sebuah gundukan. Dia ini cuma ngomong kayak gini, umpamanya gundukan ini adalah makanan atau gandum, akan saya berikan semuanya kepada seluruh Bani Israel yang pada saat itu paceklik. Cuman gerget tentok. Halo, ini cuma tentok. Maka kemudian Allah mengutus Nabi dari Bani Israel supaya apa? Memberikan sebuah rezeki kepada orang tersebut karena dia memiliki niat yang baik. Nah, pada saat dikasih rezeki, begitu dia dapat, dikasihkan sama orang-orang Bani Israel yang paceklik ataupun kelaparan tersebut. Nah, Allah Maha tahu. Dengan kalimat lain, kenapa rezeki itu tidak lancar? Karena medit gitu loh. Niat, ya Allah, nanti kalau seandainya saya ini kemudian tapi dikasih beneran, ternyata nggak mau berbagi gitu loh. Jadi nek kula panjenengan sami rezekinya tertakar seperti yang ada, seperti kayak begini, ini mohon maaf, itu berarti Allah ya'lam wa antum la ta'lam. Allah mengetahui kita dan kita tidak tahu apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai nggak dikasih mercy, dikasih mercy sampai sombongnya luar biasa. Allah tahu. Makanya innallaha bikulli syai'in qadarin. Sesungguhnya Allah itu sesuai apa takdirnya itu sesuai dengan takaran. Jadi harus ditakar awal-awal dua mobil ya cukup dengan mobil yang mereknya biasa-biasa. Wes disyukuri saja. Penjenengan kepengen yang lebih semuanya. Gak penjenengan ustaz yo iya gitu loh. Tapi apa? Kepengen umroh, haji, gak diturun-turuti sama Allah. Karena penjenengan tahu dikasih rezeki temenan gak dilebrakkan umroh, betul loh. Makanya ada rezeki titik gak apa-apa. Mau ikut dibalik karo Gusti Allah. Dan alhamdulillah sudah 10 menit dari sini itu dibuat untuk tanya jawab. Nah, sebulan lagi saya umroh. Kalau mau silakan ikut saya. Bulan lagi. Wes, duit-duit kan gua apa? Dibuat apa? Kalau sudah pulang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabil ridho wal inayah, wassalam, sudah sampai nggak bisa lagi untuk ini. Ayo, sudah. Jadi rezeki yang Allah berikan itu untuk berkasih sayang baik kepada Allah maupun kepada manusia. Tapi kalau Gusti Allah disuruh pulau penjenengan saya berkasih sayang kepada makhluk, semuanya makhluk. Jadi inti dari yang saya sampaikan, pulau jenengan sami tidak harus terpaku pada nilai-nilai ubudiyah yang sifatnya apa mahdho saja, tapi ghairu mahdho atau hubungan sesama manusia kita laksanakan dengan baik. Baik, itu adalah kesimpulan singkat saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berdiri dan Iya. Begini Ustaz. Futuan berdiri gitu loh, masya Allah. Apa? Iya, biar sik. Nah, biar sehat kakinya Ustaz. Iya. Pertanyaan saya, untuk apa kita hidup ini? Iya. Apa tujuan kita hidup? Nah, Dan
kalau tujuan kita hidup ini untuk mencari surga, Nah, bukankah dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan kita bisa masuk surga? Atau kita memelihara kucing yang sudah mati, hampir mati kelaparan, bahkan semut yang tergelincir di gelas kita keluarkan, itu menjamin kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, maka kita harus salat, harus puasa, harus ngaji, harus segala macam semua perbuatan-perbuatan yang memberikan pahala kepada kita. Makanya pertanyaan saya itu, kita hidup ini mencari keridhaan Allah atau mencari untuk berusaha untuk masuk surga? iya. Pertanyaan ini saya tanyakan karena barangkali mungkin saya gagal paham. Iya. Dan saya sengaja berdiri ini mungkin dari humas itu saya difoto dan kemudian dimasukkan kalender tahun depan. Amin, amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah, dalam kehidupan ini yang kita cari adalah ridhonya Gusti Allah. Kalau ridhonya Allah diturunkan kepada kita semakin banyak, maka kehidupan kita semakin tertata. Begitu saja. Orang yang diridhoi Allah pasti ihsan. Apa yang dia ihsan itu pasti orang yang ikhlas. Al-ihsan huwa an ta'budullah ka'annaka tarahu. Kalau dia itu beribadah, itu seolah melihat Allah. Penjenengan tadi sholat subuh beribadah kepada Allah, seolah melihat Allah, gak bisa. Itu hanya orang-orang tasawuf yang kemudian betul-betul dekat dengan Allah. Fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Gusti Allah sing melihat kita. Mesti menurut doanya. Jadi dengan kalimat lain, gak usah kita itu kepingin surganya Allah, kepingin pahalanya. Itu hanya sebuah rangsangan Allah memberikan pelajaran. Kemarin sudah saya sampaikan, nek anak kecil begitu gelem nanggone masjid ngaji karena dirangsang es krim sama orang tuanya, baru gelem nanggone masjid. Sampai wis dewasa ngaji, maka wa as'alukum alaihi min ajrin. Jangan kita bertanya mengenai pahala dari Allah, meski ada pelajaran pahala. Tapi karena ridhonya tadi, kalau dapat ridhonya pasti dapat swarga. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Dapat ridhonya Gusti Allah baru dapat surga. Ya understand? Gitu, sama betul. Ya ini yang tujuan kehidupan kita, dapat ridhonya Allah. Mesti akhirnya tertata dalam kehidupan kita. Ada yang ini? Kurang 5 menit. Loh bener, saya nggak mengakhiri kalau seandainya sudah waktu diperbolehkan yang untuk sholat Isra. Setelah tip, monggo. Abah ini sebagai kehormatan, monggo. Tanggal abah ini. Abah Kasnan, Pak Hadi, Pak Sabda. Loh jangan dulu, ini taklim ini. Yang namanya Isra nanti 5 menit lagi. Ragu B, tenang, mana? Lo monggo, oke, monggo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, kalau kita baca Fatihah untuk kedua orang tua saya, ya, itu bagaimana Ustaz? Artinya nyambung apa enggak? Bukan, kalau nyambungnya insya Allah nyambung. Iya. Insya Allah nyambung. Cuman apa? Bisa membuat kedua orang tua saya ini menjadi bagaimana gitu Ustaz? Iya. Karena kalau kita habis sholat itu diharuskan, kita kan punya orang tua ya. Jadi kita ini tidak boleh lupa bahwa kita ini lahir karena kedua orang tua saya. Jadi makanya kalau setelah sholat usahakan untuk membaca Fatihah kepada kedua orang tua kita sebagai rasa terima kasih kita. Terus besarnya fadilah daripada Fatihah itu bagaimana? Itu yang saya mau nanyakan. Salah satu daripada fadilah membaca Fatihah kepada kedua orang tuanya
maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, adalah seorang yang berkhianat besar tatkala kemudian setiap dia setelah sholat tidak pernah mendoakan kepada orang tuanya. Jadi sangat dilaknat sama Allah. Maka dari itu kalau kepingin kehidupan kita enak, maka sejelek apapun yang namanya orang tua kita harus kita doakan, kita bacakan Fatihah terhadap beliau, baru kemudian kita menjadi orang yang birrul walidain, yang akan ditraktir oleh Allah satu tiket menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja. Jadi jangan sampai ketinggalan kita itu mendoakan orang tua, memfatihai tatkala kita setelah sholat. Itu gridnya luar biasa. Salah satu keutamaan itu sudah. Dan keutamaan yang lain banyak, termasuk hidup kita nanti akan diberikan hidayah oleh Allah, ditata oleh Allah, rezeki kita ditata, jabatan golongan kita ditata oleh Allah. Pasti ibadah kita juga diberikan kemudahan, baik urusan dunia maupun akhirat. Jangan sampai. Karena apa? Ad-du'aul walid, doanya orang tua itu ad-du'aul nabi ala umat, seperti doanya Nabi kepada umatnya, mandi mustajabah, mesti dia sudah meninggal. Itu tahu. Penjenengan tanya apakah orang tua saya pasti dirahmati oleh Allah? Ya, dihitung kabeh karo Gusti Allah, tetap dirahmati sama Allah, tetapi kadar rahmatnya itu berbeda dengan orang yang kemudian baik-baikan. Bapak kita itu dulu seperti apa track recordnya. Jadi nggak cukup ditahlil nonton, nggak cukup gitu loh. Di Fatihah itu juga nggak cukup. Tapi Fatihah ini adalah merupakan sebuah kewajiban kula nanggone orang tua. Untuk siapa? Untuk diri kita. Allahumma apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggih, sampun nggih. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al ya Allah auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kulluhum wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli shalah wa ahli zakah wa ahli tilawatil Quran wa ahli birril walidain wa ahli quwwah wa ahli sihhah wa ahli salamah wa ahli syukur ilallah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wallahu hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.